Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Babak ke-6, mulai, ucap Chen Zidian. Suara Chen Zidian masih penuh dengan keagungan, saat babak peringkat terakhir untuk kompetisi individu dimulai. Long Haoshen segera kembali ke ruang tunggu pada akhir pertandingannya. Yang paling tidak diinginkannya adalah berada di pertandingan pertama. Selama dia bukan yang pertama, dia akan punya waktu untuk pulih, karena pemulihan Heart of Eternity yang sangat hebat, itu yang membuatnya yakin dengan aspek ini. Tidak diketahui apakah cahaya seleksi memiliki kemauannya sendiri untuk membuat hal-hal seperti itu, tetapi cahaya pertama menyala pada Long Haoshen, sedangkan yang lainnya secara akurat menerangi tubuh Li Zengzi. Ketika dua cahaya pilihan telah beres, seluruh stadion besar aliansi tampak benar-benar kacau. Pertandingan pertama babak ke-6 secara tak terduga adalah Long Haoshen melawan Li Zengzi. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah pertempuran paling krusial dari seluruh kompetisi individu. Jika Li Zengzi berhasil mengalahkan Long Haoshen, meskipun poin total kuil mage masih akan berada di belakang Bright Glimmer of Hope, tapi itu tidak kalah terlalu banyak. Dan dengan Li Zengzi yang masuk dalam 3 besar, bahkan jika 2 tempat lainnya adalah milik 2 anggota Bright Glimmer of Hope, pusat kekuatan besar nomor 1 aliansi pasti akan diakui oleh banyak orang untuk menjadikan dirinya sebagai yang nomor 1. Tidak mudah untuk mengatakan apakah pertempuran ini adil atau tidak. Konsumsi energi Long Haoshen terhadap penyihir bumi tentu tidak sebesar apa yang Li Zengzi lakukan terhadap Chen Yinger, tapi Long Haoshen baru saja menyelesaikan pertandingan sebelumnya, sementara di sisi lain Li Zengzi adalah yang pertama dari putaran sebelumnya untuk naik panggung. Tapi tidak peduli apa, karena cahaya pilihan telah memilihnya, itu tidak akan bisa mengubahnya. Long Haoshen memiliki ekspresi yang cukup parah, sementara Li Zengzi tampak sangat senang, jelas ia sangat senang dengan cahaya pilihan seleksi. Melawan Long Haoshen adalah hasil yang paling diinginkannya. Keduanya saling berhadapan. Begitu mereka berhasil naik ke atas panggung, seluruh penonton menjadi benar-benar diam dan tanpa suara bisikan sedikit pun. Long Haoshen menempatkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, dan melakukan penghormatan kesatria standar di depan Li Zengzi. Salam, Kepala Kuil Li, ucap Long Haoshen. Li Zengzi mengungkapkan senyum rendah hati, dan dengan sangat tersentuh dia menyatakan, "Aku benar-benar tidak menyangka, kalau kamu akan menjadi lawan terakhir aku di pertemuan besar kuil ini. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan beberapa tahun yang lalu? Bahwa pertemuan besar kuil berikutnya akan menjadi waktu bagimu untuk menantangku. Tetapi kamu telah bergeser kali ini untuk 10 tahun ke depan. Masa depan adalah dunia bagi kamu anak muda, tetapi apa yang aku katakan tidak akan pernah berubah. Jika kamu ingin mengambil tempat aku dalam menantang Kaisar Dewa Iblis, kamu harus mengalahkan aku terlebih dahulu. Ayo, tunjukkan padaku apakah kamu mampu mencapai ini," ucap Li Zengzi. Long Haoshen mengangguk ringan, dan menggerakkan tinju kanannya secara horizontal untuk memberi hormat sebelum 6 sayapnya yang telah menghilang sedikit lebih awal muncul kembali, dan langsung membawanya tinggi-tinggi. Li Zengzi memulai mantranya dengan cepat, dan mengalihkan pandangannya untuk mengunci Long Haoshen. Cahaya hijau yang lebat menyebar saat mantranya membawa irama fantastis ke telinga semua orang yang hadir. Long Haoshen tidak memilih pendekatan ofensif dengan cara yang sama seperti Light Speed Flash sebelumnya. Heart of Eternity berdenyut kuat di dadanya untuk memulihkan energi spiritualnya, dan sementara itu, tangan kanannya menunjuk ke depannya, lalu memanggil Divine Unicorn Star King kembali ke sisinya. "Star King, pinjamkan aku kekuatanmu," ucap Long Haoshen sambil meraba-raba kepalanya. Star King mengangguk ringan sambil merentangkan sayapnya, saat cahaya bintang yang menyilaukan bersinar di tanduknya. Detik berikutnya, 7 warna menyebar lagi, itu meliputi Long Haoshen dan kudanya dalam ruang lingkup mereka. Long Haoshen mengendarai Star King, dan cahaya bintang warna-warni jatuh dan naik kembali untuk membentuk pilar cahaya warna-warni, dan berjalan sampai ke puncak penghalang. Meskipun Star King sudah menjadi Divine Unicorn, fondasinya masih sama, yang merupakan seorang Raja Starlight Unicorn. Ini adalah domain Starnya. Awalnya demi membantu Long Haoshen, dia pernah dengan paksa menggunakan keterampilan ini.
Tetapi sekarang setelah mencapai tingkat ke-9 budidayanya, memanfaatkan Star Domain-nya tidak bisa lebih mudah. Meskipun itu masih bukan domain asli, tapi itu sudah sangat dekat dengan yang asli. Esensi cahaya dari intensitas yang tak tertandingi berkumpul di dalam tubuh Long Hao Shen di tengah-tengah denyut jantung eternity yang intens, dan energi spiritualnya diisi kembali dengan kecepatan yang menakutkan. Mata Star King segera menyala, dan dengan desisan panjang, tanduk di atas kepalanya menyala dan membungkus Long Hao Shen serta dirinya sendiri dalam cahaya, sehingga sosok mereka disembunyikan dari dunia luar. Semua orang memiliki kartu truf mereka sendiri, sama seperti Li Zhengzi yang belum menggunakan kemampuannya yang paling kuat, Long Hao Shen juga belum mengungkapkan mode terkuatnya. Saat menghadapi Yang Hao Yu, ia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskannya, karena ia harus memanfaatkan domainnya tanpa henti dan melawan lawannya. Tapi sekarang, ketika menghadapi Li Zhengzi, dan karena ini kemungkinan besar adalah pertandingan terakhirnya, mengapa Long Hao Shen akan menunjukkan reservasi lagi? Cahaya warna-warni mulai lenyap, dan ketika Long Hao Shen muncul kembali di hadapan semua orang, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar di bawah iluminasi armor multikolornya, yang mengalir dengan cahaya warna-warni yang berdesir. Jika dilihat dari penampilannya, dia tampak memiliki sikap yang sangat dekat dengan Divine Knight. Cahaya beraneka warna adalah tanda alat ilahi. Divine Unicorn berubah menjadi baju besi warna-warni yang setara dengan baju besi tingkat alat ilahi. Dan dia mendapatkan manfaat dari dorongan ekstrim dari Star Domain, yang telah mengisi ulang energi spiritual Long Hao Shen, dan menjadikan energi spiritualnya terisi hingga 80% pada saat ini. Sebagai tunggangan tingkat tertinggi yang ditransformasikan, Divine Unicorn yang tampaknya hanya karakter yang mendukung, dan lebih jauhnya lagi tidaklah banyak, dan itu tampak terlalu diremehkan oleh banyak orang. Ternyata meskipun Star King baru saja berevolusi, dan belum mendapatkan banyak kemampuan Divine Unicorn-nya, dia masihlah Divine Unicorn yang asli. Divine Armor yang dikenakannya, itu membuat mata Long Hao Shen membocorkan cahaya yang menyilaukan. Menambah penampilan bersayap 6 dan wajah yang sangat tampan, itu langsung menarik perhatian semua wanita yang hadir. Hao Yue, Long Hao Shen langsung berteriak keras sekali. Dalam pesona emas ungunya, Hao Yue muncul kembali di sisinya, kali ini berubah menjadi cahaya keunguan dan keemasan yang bergegas menuju Long Hao Shen. Para penonton semuanya menyaksikan transformasi baju besi Hao Yue. Itu juga yang terjadi dalam pertandingan antara Long Hao Shen dan Yang Hao Yu, yang dikombinasikan dengan evolusi domainnya, yang memungkinkannya untuk mencapai kemenangan. Mungkinkah dia berencana untuk melengkapi baju besi ganda? Itulah yang paling dipikirkan semua orang saat ini. Namun, mereka dengan cepat menyadari kesalahan mereka. Hao Yue tidak berubah menjadi bentuk baju besinya, tetapi menjadi pedang raksasa yang muncul di tangan Long Hao Shen. Divine Unicorn sebagai armor, dan Hao Yue berubah menjadi pedang Hao Yue keunguan. Itu adalah mode terkuat Long Hao Shen, bahkan dalam situasi tanpa menggunakan peralatan apapun darinya. Ini adalah pertama kalinya bagi Hao Yue untuk berubah menjadi pedang. Dibandingkan dengan dua pedang ilahi Long Hao Shen yang lainnya, transformasi Hao Yue ini jauh lebih masif. Pedang itu sendiri memiliki panjang lebih dari 3 meter, berwarna keunguan dan keemasan, dengan gagangnya sepanjang 1 meter. Long Hao Shen juga perlu menggunakan kedua tangannya untuk menggunakannya dengan benar. Pedang yang sangat besar ini memiliki 9 garis yang membentang dari pegangan hingga ke titik tajamnya. 6 kepala Hao Yue yang mini terbentang dari bilah tebalnya, dan semuanya menyemburkan nafasnya seakan-akan ujung itu berasal dari nafas mereka. Sambil mencengkeram pedang yang berat ini, Long Hao Shen merasakan kekuatan tirani yang tak tertandingi langsung keluar dari pedang yang berat ini. Terkait dengan kekuatan garis keturunan di dalam dirinya, kekuatannya tampak seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Sebagai seorang kesatria, Long Hao Shen memiliki hubungan yang tajam dengan senjatanya. Di depan pedang Hao Yue yang berwarna emas keunguan ini, bahkan pedang Blue Rain Hibiscus of Light dan Arya dari Dewi Cahaya tampak tidak bersemangat. Tanpa terasa, dia merasakan aura Essence of Disorder 6 unsur yang muncul dari pedang raksasa ini. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan, bahwa Hao Yue akan mencapai tingkat kekuatan seperti itu setelah berubah menjadi pedang? Saat dua sahabat binatang Long Hao Shen berubah menjadi bentuk peralatan, di sisi lain, mantra terlarang Li Zhengzi sudah dilakukan.
Bayangan hijau besar muncul di belakangnya, itu adalah Dewa Angin. Dewa Angin besar yang tampak sama dengan Li Zengzi, itu muncul entah dari mana, seperti langsung dari kelelawar. Sosok besar itu memiliki ukuran 15 meter, tetapi anehnya, ukurannya menyusut sendiri, dan hanya dalam beberapa saat, ia mencapai ukuran 5 meter. Meskipun masih relatif besar, itu membuatnya jauh lebih gesit. Semua mengenakan baju besi emas kehijauan, dan juga menggunakan sepasang kapak. Itu adalah pemanggilan Dewa Angin Li Zengzi, yang jelas-jelas berbeda dari Dewa Angin yang digunakan saat melawan Chen Ying'er. Tidak hanya senjatanya yang berbeda, tetapi juga memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Seluruh tubuh Li Zengzi menyala dalam warna hijau. Dalam sekejap, ia masuk di tengah-tengah sosok Dewa Angin itu, yang matanya langsung menyala seolah-olah dipenuhi dengan kecerdasan. Dengan pandangan tunggal untuk memandang Long Haoshen, kapaknya segera menembus langit dan badai pun meledak. Itu adalah teknik domain pertama Wind God Domain, Hurricane. Gelombang cahaya keemasan melonjak dalam gelombang tersebut, dan berbondong-bondong dengan panik bergegas menuju Long Haoshen. Long Haoshen tetap sangat tenang, dan Divine Unicorn-nya berubah menjadi baju besi warna-warni yang membebaskan kilatan cahaya keemasan, dan menyertai pelepasan domain Dewa Cahaya. Dua kecemerlangan warna emas dan hijau akhirnya saling bentrok. Karena teknik domain Li Zengzi, seketika dua kecemerlangan melintas di langit, dan domain Dewa Cahaya Long Haoshen memiliki ledakan kekuatan. Tetapi orang dapat dengan jelas melihatnya, bahwa dimanapun dua teknik domain besar ini bentrok, api putih dinyalakan. Angin bertiup melalui api putih ini, dan menyebabkan goncangan yang luar biasa serta munculnya helai api biru. Penindasan unsur. Ini adalah penindasan unsur yang muncul di tengah-tengah kontes domain. Dari pandangan Long Haoshen, ini adalah pertandingan terakhir dari kompetisi individu, jadi dia tidak perlu lagi menunjukkan reservasi. Kekuatan domain Dewa Cahayanta keluar dengan kekuatan penuh, dan meletus di sekitarnya. Esensi cahaya dari kemurnian yang ekstrim sudah cukup untuk menekan pusat kekuatan besar dari setiap tipe elemen. Teknik domain Li Zengzi juga menggunakan beberapa kekuatan Dewa Angin, dan pada tingkat budidayanya, atribut anginnya telah dikompresi sejak lama, tetapi jurang yang tidak dapat diatasi masih memisahkannya dari Long Haoshen dalam hal kemurnian. Atribut cahaya Long Haoshen datang tidak hanya dari Sion of Light saja, tetapi juga dari peningkatan Divine Snell Shield dari matahari dan bulan, dan juga asimilasi fisik Eluk sebagai Sion of Light. Tiga entitas cahaya yang besar telah mencapai tingkatan hingga sedemikian rupa, sehingga bahkan jika Dewi Cahaya sendiri muncul di depannya, kemurnian energi spiritualnya bahkan mungkin tidak akan cocok. Jadi, Dewa Cahaya benar-benar nama yang memang layak untuk Long Haoshen. Domain Li Zengzi bernama Dewa Angin, tapi itu hanya sebuah nama, bukan kekuatan dari Dewa Angin yang sebenarnya. Bahkan jika kemurnian atributnya cocok untuk Long Haoshen, angin tetap saja lebih rendah dari cahaya. Akibatnya, meskipun domain Dewa Cahaya Long Haoshen tampak terbatas, ia benar-benar memiliki keunggulan dalam bentrokan domain. Dewa Angin mulai bergerak, berkedip dan melintasi, itu akhirnya tiba di titik tabrakan antara kedua domain. Melambaikan pedang di tangannya, ia segera mengirim sinar kehijauan dan keemasan yang terbang melalui Light God Domain, dan membawa kabut tipis. Bahkan jika pedang ini masih jauh dari Long Haoshen, dia bisa merasakan dengan sangat jelas ketajamannya, yang dengan sempurna menggabungkan niat pedang dan angin. Long Haoshen diam-diam merasa khawatir. Li Zengzi adalah seorang penyihir. Tetapi bahkan dalam kapasitasnya ini, ia berhasil menggunakan niat pedang dengan tekniknya. Itu benar-benar bakat yang mengejutkan. Long Haoshen tidak menghindarinya, dia juga tidak menyusut. Dalam situasi ini, jika dia mundur, serangan Li Zengzi tentu akan membuat jalan di dalam domain Dewa Cahayanya, dan berkat domain Dewa Anginnya sendiri, dia tidak akan terlalu terpengaruh oleh domain Dewa Cahaya. Tapi yang lebih pentingnya lagi, jika domainnya dilanggar, Long Haoshen tidak akan dapat menggunakan cahaya ilahi Walt yang baru saja dia pahami baru-baru ini. Jadi, Long Haoshen harus menghadapi serangan itu, dan langsung muncul setelah sosoknya melintas. Memegang pedang Hao-Iwe dengan warna emas keunguan di tangannya, dia melakukan gerakan tebasan ke bawah. Sinar pedang ungu keemasan tiba-tiba dilepaskan dari pedang Hao-Iwe ungu keemasan, tetapi yang mengejutkan Long Haoshen adalah, jiwa pedangnya sebenarnya tidak dapat bergabung ke dalam bentuk pedang Hao-Iwe.
Pedang raksasa ini mengeluarkan perasaan, bahwa itu akan menolak segala sesuatu selain energi spiritual dan niat pedangnya sendiri. Sinar pedang ungu keemasan memiliki panjang lebih dari 1 meter, dan itu sangat berbeda dengan sinar pedang Dewa Angin Li Zengzi. Tetapi dua cahaya kuat ini menghasilkan pemandangan yang tidak terduga pada saat bentrokan mereka. Dewa Angin saat ini telah sepenuhnya berada di bawah kendali Li Zengzi. Dengan pedang panjang di tangannya, serta teknik domain badai yang mengarah ke Long Hao Shen, ia percaya dengan pasti bahwa serangan ini setidaknya akan membuat Long Hao Shen terbang menjauh. Kemudian dia akan terus menggunakan Wind God Domain untuk menyerang domain Long Hao Shen berulang kali. Meskipun lawannya memiliki keunggulan dalam hal kekuatan domain semata, dia sudah memahami dua teknik domain Long Hao Shen, dan penelitian serta pemahamannya tentang domainnya sendiri telah melampaui Hao Shen sejauh ini. Dia yakin bisa melampaui Long Hao Shen, dan mencapai final kemenangan. Tapi begitu pedang panjangnya bersentuhan dengan pedang Hao Iwe, Li Zengzi merasakan gelombang teror yang tak terlukiskan dari otaknya, dan segera, sinar pedang yang dipancarkan dari pedang panjang itu berubah menjadi ungu. Dalam sekejap cahaya emas keunguan, cahaya pelangi merembes keluar dari pedang besar di tangan Long Hao Shen. Kekuatan mengerikan yang penuh dengan kehancuran dan malapetaka, itu langsung memaksa Li Zengzi untuk mundur dengan cepat saat ia membalikkan pedang panjangnya, dan dengan paksa memotong hubungannya dengan sinar pedang. Di mana sinar pedang keunguan emas itu berlalu, angin topan di domain Dewa Angin hancur berkeping-keping, karena sinar itu akan terus bergerak hingga mencapai penghalang pertahanan di tepi lapangan, dan itu menyebabkannya bergetar hebat sebelum menusuk lubang di dalamnya, seketika melewatinya, dan langsung menabrak langit-langit stadion besar aliansi. Jangan mengatakan apapun tentang dilema Li Zengzi, bahkan Long Hao Shen sendiri terkejut. Dia benar-benar tidak berharap kalau transformasi pedang Hao Iwe akan mencapai tingkat yang mengerikan. Ini tampaknya berada di luar kekuatan alat ilahi biasa. Saat merasakannya, sinar pedang emas keunguan itu tidak mengeluarkan perasaan yang terlalu kuat. Tapi elemen angin Highland spiritual Li Zengzi hanya dialihkan saat kontak. Ini sudah melampaui kekuatan ilahi. Dari Purple Gold Hao Iwe Sword, Long Hao Shen bisa merasakan sikap panik yang mencari kehancuran. Dia tanpa sadar mengangkatnya secara horizontal. Segera, tirai cahaya ungu keemasan langsung memanjang, dan menyapu semua badai dimanapun itu berlalu. Domain Dewa Angin Li Zengzi menjadi penuh dengan retakan, dan tampak hampir runtuh kapan saja. Setelah beberapa saat terkejut, Li Zengzi kembali sadar. Sekali lagi melambaikan pedang panjang di tangannya, pedang angin berukuran kecil ditembakkan, dan mengarah langsung ke arah Long Hao Shen. Itu adalah teknik domain kedua yang harusnya juga dia gunakan dalam perjuangannya melawan Chen Ying'er, yaitu Freedom. Teknik domain ini diisi dengan esensi angin yang sebenarnya, dan mengambil bentuk kilatan untuk tiba di depan Long Hao Shen, yang sedikit mundur, sambil mengarahkan pedang Hao Iwe emas ungunya ke depan. Dang! Suara yang nyaring bergema di udara. Bila angin langsung pecah, tetapi angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Long Hao Shen. Pedang Hao Iwe emas keunguan melambai sekali lagi, dan darinya keluar kecemerlangan yang tipis. Hanya dalam sepersekian detik, bila angin peledak itu lenyap sepenuhnya di tengah-tengah sinar ungu emas. Ini adalah 6 elemen Essence of Disorder yang dikombinasikan dengan kekuatan garis keturunannya. Setelah melakukan upaya singkat ini, Long Hao Shen perlahan-lahan menyadari, bahwa seluruh bumi ada dalam genggamannya dengan pedang ini di tangannya. Ini adalah sikap tirani yang dibawa oleh Hao Iwe. Ini adalah alat supra ilahi yang hanya bisa dia kendalikan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Hao Iwe mencapai tahap ini, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan pedang ilahi ini, yang bahkan bisa berdiri di depan teknik domain kedua Li Zengzi. Namun, setelah interaksi singkatnya, Long Hao Shen juga menyadari beberapa masalah dengan pedang emas Hao Iwe. Pertama, pedang ilahi ini hanya dapat diresapi dengan energi spiritual murni, dan itu mengkonsumsi energi spiritualnya secara besar-besaran. 3 serangan pedang telah menghabiskan lebih dari 30.000 energi spiritualnya. Sementara itu, ketika menggunakan pedang suci ini, tidak ada teknik ofensif yang bisa digunakan di sampingnya. Hanya tebasan murni saja dan tidak lebih. Pedang ini adalah Hao Iwe dalam keadaan berkepala 6. Jika pedang emas Hao Iwe ungu emas sudah begitu kuat, maka ketika dia akan berevolusi menjadi negara berkepala 8, tingkat mengerikan macam apa yang akan dicapai transformasi pedang ini.
pikir Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.